Halo teman-teman, selamat datang di Exotech, tempat di mana kita akan bahas semua teknologi. Tim Exotech kali ini kedatangan satu buah keyboard gaming yang teman-teman bisa pakai nggak cuma untuk gaming aja, tapi untuk apapun, untuk kerja, untuk multimedia, yang pastinya juga untuk gaming. Dan keyboard apa itu? Rexus Daiva. Sambil kita bahas spesifikasinya, kayaknya lebih enak kalau kita sambil unboxing, jadi durasinya juga nggak terlalu panjang. Ini kotaknya Rexus Daiva, ya, bahannya karton yang di finish dengan apa ya ini? Dibilang matte, tapi masih ada efek-efek sedikit glossnya, tapi rasanya matte, bagus banget kemasannya ya. Warnanya pastel-pastel gini, ungu, simple ya, cuma begini aja. Kita langsung ketemu sama keyboardnya. Keyboardnya dibungkus ya, sama ini apa ya, bungkusan dari foam gini. Kita taruh ini dulu. Lalu di sini ada satu kompartemen kecil. Ya, kalau kita angkat itu kita dapat ini kabel keyboardnya ya, kabel konektor. Jadi keyboard ini tidak wireless, keyboard ini masih wired. Ini kabelnya, ntar sebentar lagi kita bahas. Dan kita juga dapat ini tambahan switchnya, dan ada keycap puller dan switch puller. Ini alatnya dua dijadiin satu ya, seperti ini, lebih efisien. Terus kita juga dapat ini warranty card, kartu garansinya, dan ini adalah manualnya ya. Ini kita simpan balik aja. Oke, jadi Rexus Daiva ini ada varian warna putih dan warna hitam. Nah, kebetulan yang Exotech pilih ini adalah varian yang warna putih. Dan unit yang kita lihat saat ini bukan unit yang benar-benar baru. Jadi unit ini sebenarnya udah kita tes pakai dulu selama 1-2 minggu untuk ngerasain seberapa enaknya dan seberapa bagus kualitas dari si Rexus Daiva ini. Nah, jadi keyboardnya layoutnya seperti ini ya, ini 68%. Keyboardnya sendiri sangat minimalis ya, begini aja. Dan keycapnya sendiri juga simple, cuma begini aja. Keycapnya putih, bodinya putih, bagus banget. Keycapnya ini bahannya dari ABS ya, belum bahan PBT, ini bahannya masih ABS double shot. Jadi di setiap huruf-huruf ini semuanya itu tembus backlit. Jadi kalau pengen dicabut untuk dicolok ke keyboard lain yang punya RGB-RGB-an, keycapnya bisa dipakai ya. Kita lihat belakangnya. Nah, belakangnya seperti ini ya, nggak ada height adjustment-nya. Jadi cuma ada 4 rubber feet yang tingginya, yang ketebalannya sama. Jadi tidak ada pengatur ketinggian di keyboard ini. Terus kalau kita lihat dari samping ya, teman-teman bisa lihat ini tingkat kemiringannya kurang dari 10% harusnya nih. Ini kemiringannya sedikit aja. Jadi kalau misalnya teman-teman yang terbiasa dengan keyboard yang punya height adjustment, terus teman-teman naikin suka yang miring-miring, keyboard ini agak tricky. Bukan kami bilang tidak bisa dipakai. Mungkin beberapa dari kalian kalau beli keyboard ini langsung dipakai mungkin rasanya nggak terlalu nyaman. Tapi kalau misalnya teman-teman beli terus teman-teman modif sedikit ya di bagian ininya, rubber feet yang bagian atasnya teman-teman cabut, teman-teman ganti dengan rubber feet third party yang lebih tinggi, yang punya ketebalan 4 mili, 6 mili atau 8 mili, teman-teman bisa dapat feel yang lebih enak. Nah, bodinya begitu aja ya, simple. Ini bahan bodinya plastik nih, ABS tebal kayaknya. Nah, di bagian atas dari si body keyboardnya cuma ada tulisan Rexus ya, logo Rexus di sebelah kiri, dan ada port USB
C di sebelah kanan. Kita bahas bagaimana kualitas dari USB kabel bawaan si Daiwa. Ya, ini dibalut dengan velcro warna putih sebagai penguncinya. Ini good choice banget Rexus. Dia biasanya kan warna hitam ya standarnya barang-barang peripheral ya. Ini dikasih warna putih. Jadi sangat cocok dengan keyboardnya yang memang full putih. Kabelnya sendiri bahannya braided. Ini kalau panjangnya ini sekitar kurang lebih 1,5 meter ya kayaknya. Kalau kita lihat ini 1,5 meter. Kepalanya sendiri udah cukup bagus secara material, cuma secara finishing ini jujur aja ini gampang kotor. Soalnya ini kita pakai 1-2 minggu aja udah ini ya, udah agak-agak noda-noda hitam ya, padahal nggak terlalu banyak dipindah-pindahin gitu. Untuk konektornya sendiri ini gold plated ya, USB-C-nya dan USB-A-nya ini gold plated. Yang berikutnya sekalian kita bahas ini ya, bungkusan tambahan. Nah, ini kita keluarin. Oke, ini adalah switch-nya. Oke, ini adalah switch-nya dan switch-nya ini adalah switch dari Outemu. Ya, jadi Outemu ini sangat memegang pasar dari keyboard budget yang berkualitas. Kalau teman-teman mungkin tahu ya, selama ini banyak banget merek-merek switch, ada Outemu, ada Gateron, ada Kail, ada Cherry, Durock, Glorious. Nah, ini salah satu switch yang sangat harus kita pertimbangkan kualitasnya, karena menurut saya Outemu itu menawarkan harga yang sangat bagus untuk kualitasnya. Jadi di sini kita pilih yang brown. Untuk Daiwa sendiri punya 3 opsi, ada red itu linear, ada brown itu tactile, dan ada juga blue itu clicky. Seperti apa perbedaannya teman-teman bisa googling, bisa cari-cari di YouTube juga banyak. Mungkin kita akan bahas soal switch ini nanti di kesempatan berikutnya. Exotech lagi kepikiran buat ngumpulin semua jenis switch dari semua merek, lalu kita compare semuanya. Jadi teman-teman bisa ganti switch apapun sesuai keinginan teman-teman di sini. Nah, kalau teman-teman perhatiin, keyboard ini punya satu kelebihan lagi sebenarnya yang mungkin tidak disadari. Ya, kecuali teman-teman lihat iklan dari Rexus Daiwa ini secara betul-betul detail ya. Jadi kalau kita cabut switchnya, itu di bagian dalamnya itu ada semacam dampener foam. Jadi itu kita nyebutnya bahannya Eva foam, dipakai untuk ngedampen, untuk meredam getaran ya. Untuk meredam getaran dari si Rexus Daiwa ini, supaya waktu kita pencet suaranya tuh lebih kedap. Ya, suaranya tidak terlalu kayak garing-garing kopong gitu. Jadi memang dikasih Eva foam ini supaya jadi lebih enak lah, lebih rigid gitu rasanya. Oke, kita akan bahas aplikasinya dulu ya. Ini teman-teman bisa lihat di layar ada aplikasi dari Rexus Daiwa. Tampilannya seperti ini. Di sini kita bahas yang ini dulu ya. Ada 5 profile, bisa teman-teman setting. Jadi teman-teman atur pengennya gimana, save ke profile 1, nanti atur lagi untuk game apa atau apa lagi. Teman-teman pengen settingan yang kayak gimana, atur lagi ke profile berikutnya dan seterusnya sampai 5. Nah, ini profilnya bisa diimport dan diekspor juga ya. Lalu ada makronya seperti biasalah ya, sama kayak mouse makro, keyboard makro pada umumnya. Tinggal dipilih tombol mana yang mau dimakroin, terus kita pencet mau dimakroin seperti apa. Sekarang ini light-nya, ini kita lagi atur di mode static ya, always light. Terus kita coba ganti di sini light color, misalnya contohnya biru, kita oke. Dia nggak langsung berubah, harus dipencet save-nya dulu, baru berubah. Jadi kelemahan keyboard ini adalah kita nggak bisa ngatur RGB-nya betul-betul sampai sespesifik gitu. Jadi cuma ada preset color ya seperti ini aja. Jadi kebetulan yang tadi kita pakai tuh putih. Ya, putihnya itu juga nggak yang putih banget, dia agak agak sedikit kayak peach gitu putihnya. Tapi overall cantik lah. Ini juga putihnya juga kayaknya terdistorsi lagi sama keycapnya. Nah, kita coba lihat yang lain ya. Ini surfing rate kita coba. Ini ada brightness, ada speed, kita atur maksimal aja, lalu kita save. Kita lihat perubahannya ya. Nah,
Nah ini salah satu mode RGB yang paling banyak dipakai sama teman-teman ya, kayak gini ya. Horizontal move. Ada banyak lagi nih, kita coba glowing fish. Ya. Jujur aplikasi dari Rexus DeFi ini menawarkan banyak mode RGB yang tidak saya temukan di keyboard lain. Seperti yang teman-teman bisa lihat, saya selain pakai Rexus DeFi ini, saya pakai Techwear Phantom Elite, saya pakai DA Mecha, itu tidak ada yang modenya sampai sekeren ini. Jujur kalau untuk mode LED Rexus DeFi unggul sih menurut saya. Jadi banyak banget efek-efek yang nggak dimiliki oleh kompetitor-kompetitornya. Untuk typing test kita akan coba ya, ini monkeytype, monkeytype.com, teman-teman bisa akses kalau teman-teman pengen coba-coba juga sambil latihan ngetik. Dan sekalian typing test ini kita coba dengerin suaranya ya. Ini kita akan taruh di sekitar keyboardnya untuk mendengar suara dari Outemu Brown Switch. Oke, jadi kira-kira seperti itu suaranya untuk dipakai typing ya. Kalau misalnya teman-teman ngetes ya. Seperti itu suaranya. Oke, untuk yang berikutnya kita akan coba ngasih lihat ke teman-teman bagaimana tingkat rattle dari keyboard Rexus DeFi ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, saya ambil contohnya beberapa key aja. Kita tes dari yang paling gampang ya, yang paling banyak dipencet, enter. Teman-teman lihat ya rattle-nya ya. Ya. Ini enter, ini backspace. Ya, ini lebih rattle ya tuh. Teman-teman bisa lihat ya. Sekarang kita ke spasi ya, yang paling gede, biasanya yang paling rattle. Ya sedikit ya, masih. Shift kiri, lebih minim rattle-nya, caps lock-nya tuh. Ya, jadi tingkat rattle-nya agak tidak konsisten ya, jadi ada inkonsistensi dari switch Outemu Brown ini yang dipadukan dengan keycap dari Rexus DeFi ini ya. Jadi ini bukan sebuah hal yang terlalu jelek ya, nggak bisa dibilang jelek, karena buat saya ini rattle-nya masih cukup minim lah, belum parah-parah banget gitu loh, masih sangat bisa Oke teman-teman, jadi begitu review kita terhadap Rexus DeFi ini. Gimana teman-teman menganggap keyboard ini cukup bagus? Ya menurut Exotech sendiri dengan harga yang ditawarkan di harga 400 ribuan, keyboard ini benar-benar sangat super. Kami sendiri sangat suka dengan keyboard ini karena keyboard ini kecil, ringkas, dan sangat bisa di custom dan super cantik. Seperti yang teman-teman lihat tadi ya, di pengetesan RGB-nya ini sangat cantik sekali. Kalau teman-teman suka dengan keyboard ini, teman-teman bisa cari di marketplace kesayangan teman-teman. Karena keyboard yang kali ini kita review udah kita jual, ya mau gimana? Enak banget sih, mending pakai sendiri. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Exotech. Silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman gak ketinggalan berita-berita terbaru seputar teknologi dari Exotech. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang lain, terutama yang lagi butuh nyari keyboard. Pencet tombol like kalau kalian suka video ini, dan silakan tuliskan komentar kalian di bawah tentang apapun yang ingin kalian komentari dari video-video Exotech. Kalau kalian punya saran, kritik, masukan, atau request supaya Exotech review barang apapun, tulis aja, pasti kita balas kok. Buat teman-teman yang baru kenal dan baru subscribe Exotech, selamat datang pastinya, dan lihat di kanan atas karena Exotech punya kumpulan-kumpulan video menarik yang teman-teman bisa tonton.
Dan sampai jumpa di video berikutnya.